Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak solehah. Hari ini kita akan belajar bahasanya, yaitu tentang ucapan terima kasih, tolong, dan maaf ya. Yang benar itu maaf, bukan ajakan ya. Afwan anak solehah. Yuk kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar kita baca basmalah terlebih dahulu. Yuk bareng-bareng 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Anak solehah, kita akan belajar di buku 1D, yaitu subtema 2, kegiatan keluargaku. Tujuan pembelajarannya hari ini yaitu dapat mengungkapkan penyampaian terima kasih, permintaan tolong, dan permintaan maaf. Belajar apa hari ini kita? Terima kasih, tolong, dan maaf. Coba yuk kita membaca. Baca bareng-bareng ya. Di dalam keluarga ada banyak kegiatan. Ada kegiatan individu dan kegiatan keluarga. Keluarga Khadijah. Kenapa Khadijah? Karena kan Khadijah binti Khuwailid ya. Kita kelasnya kelas Khadijah. Tapi ini maksudnya bukan Khadijah istri Rasulullah ya. Seorang anak yang bernama Khadijah. Keluarga Khadijah saat libur pergi ke rumah nenek. Coba kalau kalian saat libur perginya kemana? Masya Allah, barakallahu fiik. Anak soleha, yang pertama kita akan belajar ucapan terima kasih. Nah, jadi ucapan terima kasih itu contohnya syukron. Nah, kita sebagai umat Islam, kita boleh mengucapkan syukron ya. Syukron itu terima kasih. Ataupun jazakallahu khairan, ataupun jazakillahu khairan. Kalau jazakallah berarti untuk ke laki-laki, kalau jazakillah untuk ke perempuan, dan jazakumullah berarti untuk kesemuanya, mau laki-laki, perempuan, ada banyak. Kalau perempuan saja namanya jazakunallahu khairan. Dan terakhir yaitu terima kasih. Contohnya, Ibu contohkan ya. Yang pertama, terima kasih teman sudah meminjamkan aku sepeda. Jadi setiap kita dipinjamkan, dibantu, diberikan sesuatu ya, kita harus berterima kasih. Boleh syukron, boleh jazakallahu khairan, ataupun terima kasih. Tapi lebih baik mendoakan ya, jazakallahu khairan. Contohnya lagi, jazakillah khairan Umi sudah melahirkan aku dan mengajarkan aku. Iya, karena ibu kita sudah menjaga kita saat hamil, di kandungan, di perut, dan saat melahirkan juga. Dan saat mengajarkan kita, itu kita harus berterima kasih. Jazakillahu khairan Umi, ibu, mami, ataupun bunda ya. Contoh lain, syukron jazakallahu khairan ayah sudah menjaga dan membesarkanku. Iya, jangan lupa ada ibu berarti ada ayah yang menjaga dan membesarkan kita. Contoh lagi, terima kasih, syukron Pak atas minumannya. Jadi misalnya kita haus ataupun kita membeli sesuatu, kita menerima air, kita atau membeli sesuatu, kita menerima barang yang kita beli, jangan lupa ucapkan syukron Pak atas minumannya, syukron Pak, gitu aja juga boleh ya. Walaupun kita beli ya, dan kita memang mendapatkan sesuatu yang kita beli, tetap kita terima kasih ya. Dan jangan lupa didoakan. Barakallahu fiik ya. Nah, anak soleha, perhatikan baik-baik. Bersyukur itu kepada Allah. Bersyukur itu juga terima kasih ya. Terima kasihnya kepada Allah. Kalau terima kasih kepada Allah, caranya kita beribadah, berdoa, bersyukur ya. Kalau bersyukur kepada Allah, kalau berterima kasih kepada manusia ya. Jadi syukur kepada Allah dan terima kasih kepada manusia. Alhamdulillah kita sudah belajar terima kasih. Yang kedua kita belajar permintaan tolong. Perhatikan baik-baik, ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang menghilangkan dari kesusahan dunia orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan darinya kesusahan hari kiamat. Kita misalnya menolong seseorang, kita akan ditolong oleh Allah di hari kiamat.
ataupun kita menolong adik kita, menolong saudara kita, menolong teman kita, menolong fakir miskin, anak yatim. Itu insya Allah nanti Allah akan menghilangkan kesusahan di hari kiamat ya, menghilangkan kesusahan kita karena kita sudah menolong orang lain. Allah akan menolong kita nanti di hari kiamat ya kan. Jadi jangan lupa tolonglah siapapun ya yang membutuhkan. Anak solehah, yuk kita lihat contoh permintaan tolong fi amanillah. Jadi walaupun orang dewasa ke anak kecil juga harus menggunakan kalimat tolong ya. Dan jangan lupa jika berjalan ataupun pergi kita doakan orang lain fi amanillah. Jangan hati-hati saja ya, tapi fi amanillah. Semoga Allah menjagamu. Yang kedua, Assalamualaikum Pak RT, saya minta tolong. Nah, Assalamualaikum Pak RT, saya minta tolong untuk dibuatkan surat pengantarnya. Terima kasih. Nah, biasanya kalau minta tolong itu diakhiri atau disambung dengan ucapan terima kasih. Contoh lagi, Umi, tolong ambilkan Al-Quran yang ada di atas rak. Nah, karena Al-Qurannya di atas dan kalian belum sampai, jadi minta tolong. Apalagi ini yang muda ya, ke yang lebih tua itu harus minta tolong ya. Umi, tolong ambilkan Al-Quran yang ada di atas rak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah belajar terima kasih, permintaan tolong. Dan yang terakhir kita pelajari permintaan maaf. Permintaan maaf itu contohnya maaf, afwan. Jadi bisa maaf, bisa afwan ya. Karena kita muslim, kita boleh menggunakan bahasa Arab. Diucapkan saat melakukan kesalahan. Jadi maaf itu diucapkan saat melakukan kesalahan. Kalau nggak melakukan kesalahan ya nggak maaf. Masa maaf terus ya bicaranya, tidak ya. Jadi diucapkan saat melakukan kesalahan. Dan diucapkan saat lupa. Jadi kalau kita lupa janji, lupa sesuatu, kita harus minta maaf ya. Dan diingat-ingat, minta ampun kepada Allah. Maaf, minta maaf kepada manusia. Jadi kalau kita berbuat kesalahan ke manusia, kita minta maaf, bukan minta ampun ya. Minta ampun itu hanya kepada Allah. Misal kita lupa sholat subuh, telat sholat subuhnya, langsung minta ampun, bertaubat kepada Allah. Nggak bisa minta maaf ya. Bukan minta maaf kalau ke Allah, yaitu minta ampun. Contohnya, yuk kita lihat contoh permintaan maaf. Yang pertama, maaf Bu, saya terlambat masuk sekolah. Nah, jika kalian terlambat sekolah, jangan lupa minta maaf kepada guru kalian ya. Maaf Bu Guru, saya terlambat masuk sekolah, dan ucapkan alasannya. Maaf Bu Guru, saya terlambat masuk sekolah, adik saya sakit, jadi saya membantu orang tua saya menjaga adik terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi minta maaf dan ucapkan alasannya biar bu gurunya tahu. Lanjut, afwan ya teman, aku lupa membawa pensilmu, jadi boleh maaf, boleh afwan. Yang terakhir, maaf Abi, aku menumpahkan kopi Abi, insya Allah aku akan lebih hati-hati. Nah, kalau tadi maaf terlambat diucapkan alasannya, tapi kalau misalnya melakukan kesalahan, misalnya menumpahkan kopi, kita harus berjanji lain kali harus lebih hati-hati atau tidak diulangi ya. Jangan lupa ucapkan insya Allah ya, karena kan semuanya atas kehendak Allah. Jangan pasti ya, jangan ucapkan pasti. Anak soleha, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi kita belajar apa? Yang pertama yaitu ucapan terima kasih ya. Jangan lupa kalian, kakak, adik, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa bersyukur kepada Allah. Yang kedua, kita sudah belajar permintaan tolong ya. Jadi kalau meminta sesuatu kita ucapkan tolong, tidak boleh Umi ambilin bantal aku. Nah, itu tidak boleh, itu namanya tidak sopan ya. Jadi ucapkan Umi tolong ambilkan bantalku gitu.
Yang ketiga yaitu permintaan maaf. Kita harus sering-sering minta maaf jika mengerjakan kesalahan ya anak soleha, karena kalau misalnya tidak dimaafkan nanti kita dosa, nanti kita ditanya di akhirat ya. Jadi anak soleha, kita sudah belajar terima kasih, tolong, dan maaf. Apakah kalian sudah bisa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kalian bisa dan jangan lupa diterapkan atau digunakan di kehidupan sehari-hari ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.